Satu kali ada pendeta yang khotbah bilang ini adalah firman Allah. Untuk ilustrasi antara firman Allah, Alkitab adalah firman Allah dengan Alkitab berisi firman Allah. Karena dilihat ini isinya bukan firman Allah, dicoret. Ini isinya firman Allah, dicoret lagi. Terus itunya pendetanya pergi ke Amerika, pulang khotbah lagi. Oh ternyata dari waktu saya belajar ini bukan firman Allah, ini bukan firman Allah. Akhirnya habis semua ya Om, Alkitabnya dicoret. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya kalau kita bicara Alkitab, kita akan mengatakan bahwa semua agama punya Alkitab. Semua agama punya kitab suci. Banyak agama di dunia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Dan kita sebagai orang Kristen punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami kitab yang kita pegang? Apakah kita betul-betul melakukan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Pendeta Dr. Anthony supaya kita semakin berpegang teguh iman kita melalui Alkitab. Namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu. Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Allah bagi kami, menjadi firman yang hidup bagi kami. Pada hari ini kami ingin belajar mendalami tentang Alkitab. Kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami dalam rekaman kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Tentang penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, Ya. kanonisasinya. Kalau Perjanjian Lama itu pada zaman Yesus itu sudah fix, ya, itu 39 kitab itu. Secara resmi memang masih digumuli oleh teolog-teolog Yahudi. Iya. Itu kira-kira tahun 100 berapa gitu ya, baru secara resmi diakui Perjanjian Lama 39 kitab. Nah, kalau Perjanjian Baru itu begitu keluar itu langsung disebarkan ke gereja-gereja, ya. Yeah. Jadi 27 kitab Perjanjian Baru itu diterima oleh semua gereja di abad pertama. Oh, ya, ya. Gitu, ya. Karena mereka tahu siapa yang nulis. Oh, gitu ya. Nah, iya. Kemudian awal abad kedua itu zamannya namanya itu sub-apostolik, ya, dan apostolik. Itu mereka mengutip hampir semua Perjanjian Baru itu dalam surat-surat, surat menyurat penggembalaan, hampir semua. Jadi kalau awal abad kedua aja sudah ada kutipan dari Perjanjian Baru, itu berarti sudah selesai ditulis abad pertama. Ya, ya. Ngerti nggak? Ya, ngerti. Jadi bapak-bapak gereja awal abad kedua itu sering mengutip dari Perjanjian Baru. Gitu. Jadi artinya Perjanjian Baru itu sudah selesai ditulis pada sebelum akhir abad pertama. Gitu. Nah, jadi ini tidak ada masalah, tidak ada yang meragukan sampai dikanonisasi abad keempat. Itu abad keempat itu ada namanya konsili gereja. Itu utusan dari semua gereja yang ada yang sudah menyebar di daerah kerajaan Romawi lah waktu itu. Utusan. Nah, itu utusan-utusan itu meresmikan pertama dari dokumen-dokumen, apakah betul itu dari rasul atau sekretarisnya, ya, atau bawahannya itu, ya. Yang kedua, isinya itu sesuai nggak dengan ajaran Yesus dan rasul-rasul, gitu. Jadi yang pertama itu penulisnya harus dipastikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Itu dari rasul-rasul dan sekretarisnya, gitu ya, atau penerjemah. Lalu yang kedua,
isinya itu apakah sesuai dengan ajaran Yesus dan Rasul-Rasul. Isinya dari 27. Yang ketiga, apakah itu tersebarnya itu semua gereja sudah bisa menerima gitu. Jadi bukan hanya gereja yang bagian barat terima, gereja timur enggak. Apakah semua gereja bisa menerima? Dan yang keempat, waktu itu jadi ada keyakinan bersama. Ini memang betul-betul Allah menghendaki menjadi pedoman iman dan kelakuan. Pedoman yang tertinggi untuk iman dan kelakuan. Begitu. Jadi tambahan. Nah, baru ada skeptisisme atau penolakan itu abad ke-20 ke sini. Jadi ada yang abad 19, 20 itu teolog-teolog modern, para ateis, para agnostik itu yang meragukan, dan teolog-teolog liberal itu meragukan bahwa perjanjian baru itu ditulisnya benar zaman Yesus dan sebagainya. Tapi dulu nggak ada masalah. Nah ini jadi orang-orang modern ini yang tidak punya dokumen aslinya dulu yang mempermasalahkan gitu. Jadi supaya tahu aja, nggak pernah ada masalah meragukan itu, bukan karena mereka bodoh, tapi karena dokumen-dokumennya lengkap sampai kepada masa konsili itu. Oh ini betul, ini dari para rasul gitu. Nah, gereja abad pertama juga semua menerima. Gitu. Konsili gereja di Kartago pada tahun 397 Masehi ya Om ya? Ya, nah itu jadi secara resminya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada gitu kan. Jadi bahwa betul yang menulis itu rasul atau sekretarisnya gitu. Atau Lukas itu ya kan sudah itu muridnya Paulus tuh. Nah kemudian isinya mencerminkan ajaran Yesus dan para rasul. Yang ketiga, diterima oleh semua golongan gereja. Yang keempat, keyakinan bersama. Tidak ada yang meragukan, kecuali orang-orang yang abad 19, 20, tahun 21. Iya. Oke Om. Jemahan yang tua atau kopian yang itu sudah menyebar, sudah ada. Jadi yang kopian lainnya yang belakangan yang tidak terlalu tua dan juga terjemahan tua itu masih memuat. Jadi maka Tuhan itu pasti memeliharakan firman-Nya, jangan ada yang hilang. Gitu. Demikian juga yang tanda kurung. Kalau di Matius doa Bapa kami yang karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa kerajaan, kuasa dan kemuliaan itu. Jadi dulunya doa Bapa kami itu ditutup rame-rame dengan jemaat. Jadi karena Engkau itu semua jemaat. Jadi tadinya oleh pemimpin, Bapa kami yang di surga gitu ya. Datanglah kerajaan, dipermuliakan namamu, nah, terus ditutupnya tuh sama-sama dengan jemaat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Gitu. Apakah itu sambutan dari jemaat juga memang asli ajaran Yesus? Atau itu memang sudah dari abad pertama, sudah begitu gereja itu. Bapak kami itu begitu. Jadi tutupnya tuh rame-rame. Ya, nah itu dulu memang penulis kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama juga, itu nulis itu segeblek terus dari awal sampai akhir, nggak dibagi-bagi ayat-ayatnya. Kalau pasal juga berarti lempengannya lain lagi, gulungannya lain lagi. Memang begitu. Nah, tetapi kemudian orang tuh kalau baca terlalu banyak kan jadi pusing. Jadi ada yang pimpinan gereja apa itu dulu waktu abad keberapa itu dibagi-bagi menurut pasal, menurut ayat itu untuk memudahkan jemaat. Gitu. Ya, jadi itu gereja Katolik nambah dengan 6 kitab lagi ya.
Oh, jadi kalau Katolik menerima itu sama harganya dengan yang 66. Oh. Tetapi kalau orang Protestan, karena itu tidak apa namanya, tidak diyakini dari rasul-rasul, ya, karena tahun keluarnya juga beda. Oh. Sesudah rasul-rasul. Iya, iya, iya. Gitu. Ada lagi juga yang sebelum Injil itu ada juga ya. Ini yang antara perjanjian lama perjanjian baru ya. Iya, itu ya. Ada itu. Kitab itu. Nah, itu tidak jelas penulisnya. Oh? Pertama tidak jelas penulisnya. Tidak jelas penulisnya. Yang kedua isinya itu ada khusus sejarah Israel, hanya untuk Israel aja. Seperti 1 Makabi, 2 Makabi itu. Nah, iya, Om. Iya. Itu betul-betul sejarah nasionalis, terlalu nasionalistis gitu ya. Oh. Yang ketiga, ada cerita dongeng. Oh, ada dongengnya. Kalau orang Kristen nggak percaya sama dongeng, itu tidak historikal. Iya. Gitu. Iya. Jadi tidak jelas historinya, sejarahnya. Iya. Gitu. Pertama tidak jelas penulisnya, kedua itu apa isinya itu ada dongeng-dongeng, dan yang ketiga tadi itu terlalu nasionalistis itu. Oh. Jadi tidak untuk umum, itu hanya untuk Israel, 1 Makabi, 2 Makabi. Iya, iya, iya. Gitu. Nah itu makanya jadi selalu jadi perdebatan tuh, terutama untuk orang yang bukan dari Kristen. Tapi jadi kalau orang Kristen itu harus jelas, kita tidak menerima dongeng. Iya. Apa bedanya dongeng dengan sejarah? Kalau sejarah kan ada bukti-bukti, ada saksi-saksi. Iya. Tapi kalau dongeng kan itu hanya seperti rekayasa cerita. Iya. Gitu. Kita tidak mau percaya sama yang begitu. Iya. Nah, di kitab Deuterokanonika itu ada yang isinya itu kita tidak bisa percaya. Iya, meski apa, karena itu mitos, tidak ada bukti-bukti, tidak ada saksi-saksi. Pernah sama-sama mungkin Alkitabnya. Kadang-kadang bukan sama-sama Alkitabnya. Jadi yang 66 itu kanon. Oh, yang 66. Kanon yang kalau zaman Yesus itu sudah fix itu yang 39 kitab yang lama ya. Nah, yang 27 kitab yang baru juga itu pada akhir abad pertama sudah diterima oleh semua gereja gitu ya. Oh, iya. Jadi itu bukan Alkitabnya sama, itu Katolik menerima itu keputusan mereka. Gitu ya, terserah lah itu pimpinan gereja Katolik. Tapi itu bukan kontradiksi, itu Alkitab yang sama. Yang sama itu yang 66-nya. Yang 66-nya ya sama ya. Ya, yang sama. Ya, selebihnya kita tidak terima itu adalah firman Allah. Iya. Terjemahan itu, kalau intisarinya tidak melenceng dari nas semula gitu, dari apa naskah semula itu tidak melenceng, dari naskah asli tidak melenceng. Tapi ada terjemahan-terjemahan karena kalau menerjemahkannya sulit. Lalu dari masa ke masa diperbarui. Iya. Karena bahasa itu berkembang gitu. Iya. Nah, jadi itu berlaku untuk kitab suci yang lain juga. Oh. Al-Quran juga diterjemahkan dan terjemahannya juga banyak, sama itu sama semua kitab suci diterjemahkan. Gitu. Jadi Kristen itu lebih banyak diterjemahkan karena hampir segala bangsa. Iya, Om. Gitu. Itu kadang jadi apa ya? Jadi suka dipermasalahkan karena terjemahan beda gitu. Itu yang mempermasalahkan sih biasanya orang bodoh. Iya, Om. Karena kalau tidak diterjemahkan bagaimana? Dan bahasa itu kan berkembang. Iya. Gitu. Intisarinya tidak berbeda dengan yang naskah asli. Kan ada jemaat yang ngomong, Om, kenapa sih nggak, terutama pemuda nih, Om, kenapa sih kita Alkitabnya nggak bahasa asli aja katanya, gitu, Om. Ya itu, jadi itu juga pemuda yang bodoh, cuman karena terpengaruh ya. Iya. Jadi kenapa kita tidak mau pakai yang aslinya aja? Orang untuk bisa diterjemahkan aja kita membutuhkan ahli-ahli yang belajarnya puluhan tahun. Iya. Nah, kalau pemuda mau belajar bahasa Ibrani perjanjian lama, bahasa Yunani perjanjian baru, nanti nggak jadi Kristen. Padahal kan iman itu datang dari pendengaran. Iya. Itu berita Injil yang diberitakan. Iya. Nah, kalau mau mempelajari, pemuda itu kalau memang berminat gitu masuk sekolah teologi aja. Iya.
Karena kalau untuk jemaat awam ini terlalu sulit belajar bahasa Yunani perjanjian baru ini. Itu kenapa ke dalam bahasa Yunani itu ya perjanjian baru itu bahasa internasional waktu zaman Yesus. Oh, iya. Sebelumnya dan sesudah itu bahasa internasional. Jadi kalau Yesus ngomongnya apa, bahasa apa? Nah, Yesus dulu pakainya kalau dengan orang-orang ahli agama ya pakai Ibrani. Tapi kalau dengan rakyat jelata itu Aramaik. Tapi kalau Yesus berbicara dengan pejabat yang dari penjajah itu pakai bahasa Yunani. Oh, gitu. Nah, ya, jadi bahasa internasional. Yes. Iya, itu. Jadi apa namanya itu penerjemah itu sekolahnya lama. Gitu. Iya. Nah, jadi itu kitab agama Hindu itu kira-kira memang ada yang jauh itu sebelumnya juga, tapi itu tetap itu kira-kira yang terakhir itu apa berapa ratus sebelum Masehi gitu ya. Demikian juga kitab agama Buddha itu juga berapa ratus tahun sebelum Masehi gitu. Meski Budanya ya kira-kira 500 sebelum Masehi. Nah, itu jadi konteksnya konteks zaman itu sangat berbeda dengan konteks zaman Yesus. Kalau perjanjian baru itu zaman Yesus itu cikal bakal masyarakat modern. Oh iya, zaman Yesus itu. Kenapa? Karena filsafat sudah berkembang ya, filsafat Yunani sudah berkembang dari zamannya Plato, Socrates itu ya, Socrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Waktu zaman Yesus sudah mencapai puncak secara apa namanya pemerintahan, sistem politik itu pun sudah apa namanya sudah hampir seperti kerajaan Jepang, Inggris, jadi monarki konstitusional gitu ya. Jadi seperti semi modern atau cikal bakal masyarakat modern. Gitu. Nah, kalau agama Islam konteksnya meskipun ini dianggap terakhir konteksnya tahun 500 tahun 610 sesudah Masehi ya, itu orang Arab itu masih hidup dalam zaman jahiliyah, hidup dalam zaman kebodohan. Jadi konteksnya malah mundur seperti zaman Israel dulu menerima perjanjian lama. Gitu. Makanya isinya Al-Quran banyak yang bersesuaian dengan perjanjian lama. Gitu. Karena orang Arab waktu tahun 610 aja masih hidup dalam kejahiliaan. Jahiliyah ya. Tapi kalau Yesus di Palestina itu, Israel itu sudah cikal bakal masyarakat modern dari segi filsafat, dari segi pengetahuan sudah berkembang lagi ya. Dari segi filsafat, dari segi apa namanya tadi pemerintahan gitu ya, dan kebudayaan. Kebudayaannya zaman Romawi itu, sudah seperti cikal bakal masyarakat modern lah. Gitu. Iya betul itu makanya. Iya, kebudayaannya di apa Israel ya, dibanding dengan kebudayaan zaman Muhammad di Mekah atau Medina gitu ya. Itu masih zaman jahiliyah. Meskipun turunnya itu belakangan. Ngerti nggak? Ngerti Om. Turunnya memang 610 sesudah Yesus. Tetapi konteksnya itu konteks jahiliyah. Iya Om ya. Beda jauh kan kalau beda jauh, maka kan sekarang ada fatwa bumi itu datar katanya. Percaya itu kafir gitu kan. Nah, itu kan karena konteksnya sama seperti perjanjian lama, kadang-kadang konteksnya konteks yang zaman baheula. Iya Om ya. Tapi Yesus itu konteksnya cikal bakal masyarakat modern. Jadi cocok dengan manusia modern. Nah, terus ada satu hal lagi itu tentang Alkitab dengan sains ya. Gitu. Jadi itu kalau sainsnya sudah benar-benar sains, itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, tetapi melengkapi, gitu ya. Nah, tetapi kita harus tahu Alkitab itu ditulis dengan bahasa sehari-hari dan dengan kata-kata yang sederhana, apalagi perjanjian lama. Itu bukan dengan bahasa ilmiah.
tapi tidak akan bertentangan dengan ilmiah. Kemudian ada hal lagi, Alkitab juga tidak bertentangan dengan sejarah. Nah, ini penting. Alkitab tidak bertentangan dengan sejarah, meskipun tidak kronologis. Iya. Kitab suci yang lainnya itu tidak mungkin itu sesuai dengan sejarah karena tidak jelas. Atau kalau kitab suci yang lain itu sulit untuk dikatakan itu sebenarnya zaman apa dan bagaimana, kadang-kadang sulit gitu. Tapi kalau kita ini jelas konteks sejarahnya. Kalau teknologi itu makin kesini ya makin berkembang. Kalau teknologi. Tapi kalau dasar-dasar ilmu pengetahuan itu abad pertama itu sudah bagus kalau dasarnya. Tapi kalau teknologi itu terus berkembang, jadi kita jangan bilang teknologi zaman Yesus itu sudah seperti sekarang, ya masih jauh lah kalau teknologi. Jadi kalau soal teknologi itu yang sekarang yang memang jauh lebih maju, gitu ya. Nah kalau soal Bahtera atau kapalnya Nabi Nuh itu khusus itu karena Tuhan yang memberitahukan, tapi secara umum teknologi bikin kapal ya masih jauh dibandingkan dengan sekarang, gitu. Tentang zaman ilmu pengetahuan waktu zaman Yesus tuh dasar-dasarnya sudah ada, gitu. Dasar-dasar dari ilmu pengetahuan, tapi bukan teknologi. Kalau teknologi ya makin kesini makin maju. Beda ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi itu penerapannya, aplikasi dari ilmu pengetahuan. Antara ilmu pengetahuan dengan Alkitab ya tidak bisa disejajarkan ya. Ilmu pengetahuan kalau betul-betul sains yang benar itu saling melengkapi dengan isi Alkitab. Gitu. Alkitab tidak bertentangan dengan sains. Tapi sains dan Alkitab itu saling melengkapi kalau itu betul-betul sains. Tetapi kebanyakan itu sains itu masih diperbaiki. Gitu. Jadi kalau sains itu sekarang ini kita belum tahu perkembangannya apa, tapi biarin saintis mengejar kebenaran sains, saintifik. Itu bagus, itu akan melengkapi Alkitab gitu. Ya. Jadi kita tidak takut dengan kemajuan sains. Karena Alkitab kita itu, kalau yang di Perjanjian Lama itu konteksnya konteks zaman dulu, dan bahasa Perjanjian Lama itu bahasa sehari-hari dan kata-kata yang sederhana, kan disampaikan kepada bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan. Gitu, yang kitab Taurat itu. Ya, nah. Kemudian yang kitab Perjanjian Lama yang selanjutnya itu disesuaikan dengan konteks waktu itu. Nah kalau Perjanjian Baru itu dikatakan zaman Yesus sudah cikal bakal masyarakat modern. Itu konteksnya. Jadi lebih bisa diterima kalau Perjanjian Baru. Lalu ada lagi konteks pemerintahan. Perjanjian Lama itu konteksnya teokratis. Teokratis itu Tuhan yang langsung memerintah. Kadang-kadang suruh perang, suruh membela diri, kadang-kadang kalau orang jahat ya dibunuh, dihukum. Tapi kalau Perjanjian Baru itu konteksnya ya kebanyakan itu demokratis. Jadi beda. Maka kalau Perjanjian Baru, para ilmuwan bisa terima apa adanya Perjanjian Baru. Gitu. Kalau Al-Quran kadang-kadang itu dibawa kembali ke Perjanjian Lama. Nah itu jadi seperti ilmuwan banyak yang akhirnya ini jadi begini katanya ya. Jadi banyak yang ada yang nganggap Al-Quran dengan Alkitab itu sejalan. Ada yang bilang beda. Emang sebetulnya Om, Al-Quran ini ditulisnya kan setelah zaman Tuhan Yesus jauh ya Om ya? 610 tadi Om ya, sesudah Tuhan Yesus. Sedangkan kitab Perjanjian Baru itu terakhir tahun 100 setelah Tuhan Yesus ya Om ya, 100 tahun setelah Tuhan Yesus. Ya, sebelum jadi menuju akhir abad pertama itu Masehi. Selesai penulisan selesai ditulis Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ya Om ya. Kalau Perjanjian Lama itu berarti sampai abad 2 sebelum Tuhan Yesus ya Om. Kira-kira 400 sebelum Tuhan Yesus. 400 sebelum Tuhan Yesus, Perjanjian Lama. Berarti dari 1400 tahun sebelum
Masehi sampai kira-kira tahun 400 sebelum Masehi. Oh, jadi jauh juga ya Om jaraknya antara penulisan kitab Alkitab dengan Al-Quran. Kira-kira 1000 tahunan. Dari segi penulisannya dari tahun penulisannya udah jauh berbeda ya Om. Terus dari segi penulisan, ini kan kita kan 40 nabi dan rasul yang menulis berdasarkan wahyu Tuhan atau berdasarkan wahyu Allah. Kalau ini kan diklaim sebagai wahyu yang langsung diturunkan oleh Tuhan gitu. Nah itu jadi masalah juga. Kalau tadi kan kalau Alkitab kita itu Tuhan Allah berbicara kepada dulu nabi-nabi lalu dituliskan kisahnya. Lalu apa yang Tuhan ngomong? Bukannya kumpulan perkataan Allah dikte gitu, enggak. Kalau Alkitab tidak mengenal Allah mendikte untuk jadi kitab. Allah mendikte itu apa yang harus disampaikan oleh nabi-nabi itu atau oleh nabi-nabi itu untuk seperti khotbah-khotbah begitu Tetapi Allah mengendaki konteksnya juga dituliskan seperlunya. Jadi untuk apa firman itu disampaikan dalam konteks apa? Gitu. Jadi beda. Nah kalau pengertian orang Islam itu kan seperti diwahyukan, didiktekan. Tetapi ternyata kalau didiktekan ini pertama benar nggak? Itu Tuhan yang bicara. Kedua isinya bagaimana? Sesuai nggak dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau tidak sesuai, jangan bilang kitab-kitab sebelumnya itu katanya sudah dipalsukan. Kalau dipalsukan di mana dipalsukannya? Nah itu. Gitu. Nah itu kan jadi artinya apa? Jadi kita tuh harus tinggal tadi membedakan, baca dulu dong. Baca dulu. Gitu. Ini jadi pertama itu benar nggak itu diwahyukan oleh Tuhan? Kedua isinya itu bagaimana? Gitu. Apakah menyempurnakan perjanjian baru, apa malah mundur ke perjanjian lama? Gitu. Betul. Nah, lalu yang ketiga, Tuhan Yesus bilang pohon itu dilihat dari buah-buahnya. Jadi nabinya itu coba dilihat, diukur bagaimana kehidupannya, rumah tangganya, keluarganya, bisa nggak jadi pedoman untuk orang akhir zaman? Nah, terus ada orang-orang yang begitu menerima saja, itu pasti benar. Itu memang kan kehidupannya begitu, jadi bisa jadi maka katanya lihat pohon itu dilihat dari buahnya. Dia itu dari Tuhan atau bukan, dilihat tuh dari buahnya. Kalau bukan jangan dari propagandanya. Iya sih Om, betul ya. Kan itu kayaknya secara moral etika juga secara humanis kayaknya nggak pas gitu ya. Iya sih. Tapi Om, orang Hindu juga bilang begitu sih Om ke kita kan, karena dia kan merasa bahwa yang didapatin sama bukunya itu, sama kitabnya itu kan dari wahyunya Ida Sang Hyang Widi kepada Mahasri. Lalu diturunkan beberapa, ada Rakweda, Samaweda, Yajurweda, Artaweda. Terus di Buddha juga Tripitaka itu kan disusun oleh 500 orang katanya. Nah kalau Buddha ini kan kayaknya sepertinya sama kita masih agaknya lah, karena ditulis oleh orang. Tapi yang mengklaim ini wahyu langsung gitu Om. Itu kitab agama Hindu tuh ya. Kalau kita baca apa adanya, ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang positif ya. Gitu. Tetapi agama Hindu tidak mungkin lepas dari penyembahan kepada berhala atau penyembahan kepada alam. Itu agama Hindu tidak mungkin lepas dari penyembahan kepada alam dan kepada berhala. Gitu. Nah, kalau orang tetap mau pilih agama Hindu, itu kan pilihan orang. Terserah. Nah, kemudian agama Buddha, kalau dasarnya dari ajaran Siddhartha Gautama, itu tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan.
tapi kitab suci agama Buddha yang mengajarkan lah tentang Tuhan yang dibilang Sang Hyang Adi Buddha gitu ya. Nah, tapi Siddhartha Gautama sendiri itu tidak mengajarkan tentang Tuhan itu. Apakah itu dari yang 10 prinsip kehidupan atau dari 4 kebenaran, sama sekali tidak menyinggung Tuhan. Kalau Siddhartha Gautama tidak menyinggung tentang Tuhan, tidak mengajarkan tentang Tuhan. Tapi karena agama harus ada Tuhan, maka teolog-teolog Buddha ya bagaimana tuh kisahnya ada Sang Hyang Adi Buddha. Tapi kalau orang tetap sudah tahu masalah ini masih tetap pilih agama Buddha, itu kan pilihan orang. Iya. Terserah. Nah, sekarang kalau ini Islam percaya ini wahyu Allah lewat Muhammad gitu ya. Nah, kalau orang mau pilih agama Islam juga pilihan mereka, gitu kan. Nah, cuman kita sebagai orang Kristen itu tadi lihat bener nggak dia itu dapat wahyunya dari Tuhan yang sama atau enggak. Ya, kedua kehidupannya bagaimana, bisa nggak jadi contoh kehidupan masyarakat modern. Ya, nah, yang ketiga ajaran-ajarannya itu sebenarnya ada kontradiksi tidak gitu dengan, apalagi dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya kan. Katanya kan menyatu Taurat, Injil, dan Quran. Nah, itu ada kesesuaian enggak? Nah, kalau misalnya tidak, langsung dianggap yang itu Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil itu sudah dipalsukan. Nah, itu kan dipalsukannya di mana? Karena perjanjian lama itu salah sedikit saja ketahuan. Kalau dipalsukan sedikit saja, perjanjian lama sudah ketahuan. Nah, kalau perjanjian baru dipalsukan juga pasti ketahuan, karena itu gereja itu kan sudah zaman setengah seperti zaman modern, masalah modern gitu. Iya, Bang. Jadi kalau soal agamanya terserah pilihan masing-masing. Cuman kita dari orang Kristen, kita alasannya apa kok percaya ini Alkitab yang firman Allah itu tadi seperti yang sudah jelaskan. Begitu tentang yang utamanya itu tentang ada keselamatan yang dijamin baik oleh pengorbanan Yesus, oleh kebangkitannya, dan tempatnya di surga disediakan. Gitu. Dan lagi itu tadi tentang hidup baru oleh Roh Kudus ya bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Jadi Om tekankan di objektivitasnya ya Om. Alkitab kita. Objektivitasnya itu kalau secara perbandingan. Tapi kalau secara personal, hidup baru orang percaya pada Yesus dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga orang itu ada kasih dan kebenaran. Itu meskipun tidak sempurna. Untuk apa maksudnya ketidakbersalahan Alkitab? Karena kan udah berdasarkan objektivitas dan lain-lain. Lalu maksudnya ineransi Alkitab itu gimana Om? Ketidakbersalahan Alkitab. Nah, istilahnya sebenarnya ada dua. Infallibility, ya ada orang bilang infallibility, sama ineransi ya. Kalau infallibility itu tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Kalau ineransi itu tidak ada kekeliruan di dalam Alkitab. Itu maksudnya sama, artinya di dalam teks asli itu tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang menyangkut iman dan kelakuan. Iya. Jadi itu tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan di dalam iman dan kelakuan. Iya. Pedoman iman dan pedoman kelakuan itu. Bukan tidak mungkin salah terjemahan, ya terjemahan bisa salah, ya atau mengopi ya menyalin, kadang-kadang mungkin ada kesalahan tapi akan diperbaiki. Tapi dalam soal isi dari teks asli itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru untuk pedoman iman dan pedoman kelakuan. Gitu. Kalau dari Yohanes 17 ayat 17 ya. Itu
2 Timotius 3 ayat 16. Itu yang sering dipakai. Oh, ya, oh. Ya. Terus ada lagi juga di surat Petrus. Itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu di surat Petrus. Itu ayatnya ada di situ. Ya, jadi kalau di pertanyaan yang mana yang lebih penting, ya sama-sama penting ya. Cuman kita harus tahu perjanjian lama itu seperti persiapan dan introduksi, persiapan dan pendahuluan untuk masuk ke perjanjian baru. Cuman konteksnya itu yang berbeda, maka tentu saja yang lebih banyak bisa diterima secara langsung itu perjanjian baru, itu karena sesuai dengan konteks orang modern atau semi modern gitu. Jadi kalau soal pentingnya ya sama, cuman konteksnya beda. Jadi kalau perjanjian lama itu orang modern agak sulit memahami ya tentang itu pembunuhan musuh Israel gitu ya, gitu tentang. Nah, jadi penekanannya beda. Kalau perjanjian lama itu yang ditekankan itu adalah kedaulatan Allah dan kesucian Allah. Itu yang ditekankan. Jadi manusia itu harus mengenal. Kalau mengenal Allah itu aduh gimana gitu ya, harus betul-betul mengenal Allah yang berdaulat dan Allah yang maha suci gitu. Itu yang ditekankan. Tapi kalau orang yang sudah menyadari dosanya, ada anugerah, yaitu penebusan oleh darah binatang. Tapi harus diimani, harus diterima dengan iman. Tapi kalau perjanjian baru yang ditekankan itu apa? Kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran. Gitu. Ya, kasih, anugerah dan kebenaran. Itu yang ditekankan gitu. Nah, ini yang betul-betul diperlukan oleh manusia itu ya kasih dan anugerah, kasih dan kebenaran. Nah, cuman itu ada yang akhirnya ekstrim. Oh, kalau anugerah ya udah terima aja, tapi kita nggak usah bertobat. Itu cheap grace, anugerah murahan, atau hyper grace itu yang overdosis, anugerah yang overdosis. Gitu. Perbedaan istilah. Kita orang Kristen itu biasa mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Artinya Allah menghendaki semuanya dituliskan untuk pegangan yang utuh. Meskipun isinya itu ada yang Allah katakan, ada yang manusia katakan, ada yang iblis katakan, tapi Allah menghendaki semuanya ditulis secara utuh yang dikehendaki Allah. Jadi sampai kepada kalau dibilang waktu zamannya titik komanya gitu harus jelas. Nah, cuma kalau terjemahan kan titik komanya udah beda. Jadi itu artinya Alkitab adalah firman Allah, itu kehendak Allah untuk menuliskan secara utuh, gitu. Ya, kalau Alkitab itu berisi firman Allah, nanti jadinya cari-cari mana tuh yang Allah ngomong, mana yang manusia ngomong. Gitu. Nah, jadi kalau kita membaca firman Allah itu harus utuh dalam konteks, lalu apa pesannya? Apa pesannya dari setiap pasal atau setiap ayat? Pesannya itu apa? Nah, kalau bahasanya ya sesuai konteks kan. Perjanjian lama konteks yang zaman dulu kuno, gitu. Nah, zaman Yesus itu semi modern atau tikal bakal masyarakat modern. Pesannya itu apa? Gitu. Yang penting itu. Pesan dari firman Allah. Saya teringat ilustrasi waktu dari khotbah Om yang dulu mengilustrasikan. Mungkin sahabat Alpetra Ministry juga sudah pernah mendengar ini. Saya mendengar dari khotbahnya Om Yan tentang Alkitab ini. Satu kali ada pendeta yang khotbah bilang ini adalah firman Allah. Untuk ilustrasi antara firman Allah, Alkitab adalah firman Allah dengan Alkitab berisi firman Allah. Karena dilihat ini isinya bukan firman Allah, dicoret. Ini isinya firman Allah, dicoret lagi. Terus itunya pendetanya pergi ke Amerika, pulang khotbah lagi, oh ternyata dari waktu saya belajar ini bukan firman Allah, ini bukan firman Allah. Akhirnya habis semua ya Om, Alkitabnya dicoret. Tinggal sedikit ya.
Kenapa kita misalnya pegang Alkitab itu tidak seperti orang lain, harus cuci tangan dulu, harus suci gitu. Itu yang dari Islam ya Om ya. Tapi ada yang dari Buddha atau dari Hindu, itu yang berhak membaca itu hanya begawannya aja atau pendetanya aja. Kita tidak boleh katanya, karena kembali ke masalah suci dan tidaknya. Nah itu aja sih Om. Bagaimana Om? Jadi kalau Kristen itu mementingkan hati, ya. Hati, jadi sikap yang dari hati. Jadi kalau sikap kita itu suci, niat kita suci, artinya tulus gitu ya. Nah itu kita jadi dan tangan kita bersih, kita boleh kapan aja buka Alkitab, baca Alkitab ya. Jadi dengan niat yang tulus gitu ya, dan tangannya bersih gitu. Nah kalau tangannya habis itu tangannya kotor, ya tentu saja cuci dulu. Nah, tetapi biar misalnya kita sudah mandi, tangan kita bersih, tapi hati kita niatnya nggak baik, nggak akan diberkati. Iya ya. Gitu. Iya. Gitu. Jadi itu tadi. Jadi bedanya di situ. Kristen lebih mementingkan hati, sikap yang tulus. Wah ini sangat menarik. Pasti lebih banyak pertanyaan Om. Hanya waktu sih ya Om ya, nggak cukup kita ya, tapi semoga sih ini jadi berkat buat para penonton. Om sedikit nih Om, tadi kan Om bilang Tuhan Allah itu di Kristen itu kan yang memberi wahyu ya untuk Alkitab, tapi ada cerita juga kalau bukan cerita, maksudnya ada pendapat Allahnya orang Kristen itu kejam, tapi Allah di Perjanjian Baru penuh cinta, penuh kasih. Nah ini menarik sekali Om, tapi kayaknya dibahasnya minggu depan aja ya Om ya. Okay. Iya. Baik para sahabat Alpetra Ministry, ini luar biasa sekali pembahasannya. Dan bagi sahabat yang mau lebih tahu banyak, ini ada bukunya Katekisasi Komprehensif dari bukunya Pendeta Dr. Yan. Dan semoga doakan di tahun ini bisa direvisi dan menjadi berkat yang lebih lagi buat para pecinta Tuhan, pecinta keluarga, dan yang selalu menjaga kesehatan. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa lagi. Bapa kami di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi segala isinya, Allah yang menebus dosa-dosa kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang melebihi pikiran manusia, yang melebihi dosa-dosa kami. Allah perencana sempurna dalam kehidupan kami, Allah gembala dan pemelihara. Sekali lagi kami bersyukur untuk mempunyai Alkitab yang begitu indah dan sempurna, yang menyatakan anugerah dan kesucian Allah. Bapak, kami bersyukur untuk Alkitab yang menjamin juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjamin juga untuk hidup yang kekal di sorga. Kalau kami sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga para penonton, para sahabat Alpetra. Bapak mohon anugerah rahmat berkamu dicurahkan pada semua mereka yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Alpetra Ministry ini. Kami bersyukur, berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.